Apakah Anda merasa bodoh, merasa kurang masuk akal dalam berpikir, selalu kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal akademik yang sederhana? Kadang-kadang Anda bingung tentang apa yang Anda bilang, bahkan teman tongkrongan kalian sering bilang, "Tidak masuk akal ceritamu, kawan." Itu tandanya otak dan pikiran kalian tidak terlatih secara ilmiah untuk menyelesaikan suatu masalah. Otak manusia itu adalah tempat untuk berpikir, di mana level kesadaran tertentu kita membutuhkan informasi untuk melakukan segala sesuatu. Dari cuma sekedar membaca dan memberi penilaian, membuat sebuah keputusan, memilih, hingga merespon informasi yang baru. Nah, rangkaian tadi disebutlah dengan berpikir. Contoh seperti kayak begini. Satu ditambah satu sama dengan 2. Atau satu ditambah satu sama dengan 5. Semua tadi adalah sebuah proses berpikir. Contohnya seperti begini. 2 ditambah 2 sama dengan 4 atau 2 ditambah 2 sama dengan 6. Semua tadi adalah sebuah proses berpikir. Tetapi Anda bisa komen dulu ya. Semua rangkaian tadi adalah sebuah proses berpikir. 2 ditambah 2 sama dengan 4 adalah jawaban yang benar. Sedangkan 2 ditambah 2 sama dengan 6 adalah jawaban yang salah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena di dalam kita mempelajari sesuatu dan mengambil hasil keputusan, di mana informasi akan menjadi pengetahuan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan inilah tiga pondasi aturan. Aturan pertama yaitu harus logis, masuk akal, benar menurut penalaran fakta tanpa adanya manipulasi. Aturan kedua, sistematis, dimulai dengan urutan-urutan yang jelas dan mudah dipahami. Aturan ketiga, metodis. Ini merujuk pada metode apa, teori apa yang dibenarkan dan diakui oleh penalaran. Tiga pondasi aturan tersebut yaitu logis, sistematis, dan metodis. Elemen-elemen tersebut adalah faktor pondasi yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu proses berpikir ilmiah. Ini tiga tips sederhana untuk kalian agar meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar secara ilmiah. Tips pertama, latihlah diri kalian untuk mendorong observasi atau pengamatan serta eksperimen sederhana dan menanyakan pertanyaan kritis. Di dalam konsep latihan ini, kalian dituntut untuk berpikir secara sistematis dan logis. Ini merupakan dasar dan langkah awal dalam berpikir kritis. Dengan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan kritis, kalian akan lebih mudah dalam memahami sebuah konsep dan mampu mengevaluasi informasi dengan baik. Ini tips kedua. Biasakanlah kalian untuk melakukan diskusi-diskusi ilmiah serta pemanfaatan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Kenapa harus diskusi? Ini karena pembelajaran berpikir kritis dalam pengambilan argumen serta mengevaluasi informasi berbagai sudut pandang. Pemanfaatan teknologi tidak hanya membuat respon pembelajaran akan lebih menarik dan untuk pengembangan literasi, digitalisasi, dan sains secara bersamaan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya membuat respon pembelajaran akan lebih menarik, dan untuk pengembangan literasi digital dan sains secara bersamaan. Lanjut ke tips ketiga. Belajarlah keterampilan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Melatih keputusan berbasis data. Pengesahan kemampuan berpikir dan kreatif untuk mencari solusi dari berbagai pandangan dan teori ilmiah. Melatih analisis data dari hasil eksperimen dalam menyimpulkan serta memutuskan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Tiga tips sederhana tadi adalah alat untuk peta jalan Anda melatih berpikir ilmiah, meningkatkan literasi sains melalui orientasi berpikir ilmiah, disertai penguasaan konsep-konsep ilmiah secara langsung pasti akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitik, dan kreatif kalian. Dengan memahami konsep-konsep yang saya ceritakan tadi, kalian akan lebih mudah berpikir secara rasional, kalian akan juga lebih percaya diri, lebih masuk akal, dan memaksimalkan berpikir. Tidak hanya kebingungan dalam penyelesaian soal akademik yang sederhana. Dan yang paling penting, kalian akan bisa mempertanggungjawabkan argumen serta melakukan penjelasan kepada orang lain. Mendapatkan keuntungan dan kemampuan peningkatan dari konsep berpikir ilmiah.
di mana kalian akan terbiasa dalam pola kebiasaan berpikir kritis yang disertai analisis. Pandangan Anda terhadap data dan fakta serta pengambilan keputusan akan secara rasional dan bertanggung jawab. Kemampuan dan peningkatan kecerdasan dalam berpikir secara tajam dan mandiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan notifikasi topik-topik menarik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.